Ibu, Saudara dimanapun Anda berada, saya percaya kasih Tuhan ada. Sebab hari ini adalah hari Natal. Kasih Tuhan masih bekerja, katakan amin. Katakan kami siap terima Tuhan berkat terbaik, berkat Natal hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Yang percaya Tuhan di tempat ini ada kuasa-Mu yang kudus. Ada kelahiran-Mu Tuhan menyelamatkan setiap umat-Mu di tempat ini. Yang bersuka cita Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji-Mu, menari, melompat. Haleluya, amin. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini umat Tuhan. Yesus Tuhan. Kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta yang kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey, bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini umat Tuhan yang percaya dengan segenap hati. Hey, katakan lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta amin. Lahir Kristus Raja, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bersama-sama katakan, lahir Raja mulia. Amin. Katakan, lahir Raja mulia. Hey, dua-dua tangan bersama-sama Tuhan. Berikan kemuliaan sorak-sorai berbuat Tuhan kita sebab hari ini hari Natal. Katakan aku bersuka cita, aku bersuka cita, serahkan amin. Hey, terima kasih Tuhan bagi kebaikan dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Thank you Jesus. Hey, katakan bersama dan bersoraklah serta kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan amin. Lahir Kristus Raja, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Katakan bersama-sama, lahir Raja mulia. Haleluya, lahir Raja mulia. Bersama-sama saudarakan kemuliaan paling menarik. Haleluya, amin. Hey, thank you Jesus. Dua-dua tangan bersama angkat tinggi, sebab hari ini kita bersuka cita. Amin. Berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia.
bersuka-cita lebih lagi karena hari ini hari Natal umat Tuhan. Hey, hey, bersama katakan dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bersama sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh Yesus, sekali selamat hari Natal untuk seluruh umat Tuhan dimanapun kau berada. Siap bersukacita lebih lagi, katakan amin. Katakan amin. Hai, siarkan di gunung. Hey, haleluya. Amin. Hey, thank you Jesus. Katakan di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Ah, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Hey, bersama-sama tepuk tangan buat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Woo. Hey, katakan di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Amin. Jaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung. Haleluya. Bersama-sama tepuk tangan. Di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Oh, mari bersama-sama menari buat Tuhan kita. Amin. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Hey, terima kasih Tuhan telah lahir Tuhan di dunia buat setiap umat di tempat ini. Kami bersuka cita Yesus. Amin. Yesus. Hey, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung. Amin. Yesus, haleluya. Dan kini kau selalu kembali berbagai luka serban. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa, yang bersuka cita punya Allah seperti Engkau. Hey, thank you Jesus. Bertepuk tangan bersama-sama umat Tuhan. Dua-dua tangan terangkat. Sebab Raja telah lahir hari ini. Amin. Kami bersuka cita Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
bersama-sama katakan. Katakan. Selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Excelsis Deo, Jesus, you born for us. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hey, bertepuk tangan bersama-sama rayakan kelahirannya sama Tuhan. Amin. Dua-dua tangan terangkat. Yes, haleluya. Kebaikanmu Yesus, dan bersyukur punya lain seperti Engkau Tuhan. Tidak terbanding Tuhan oleh apapun juga yang kami punya Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang selalu menjadi jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu. Terima kasih Yesus. Yes. Thank you Jesus. Sambutlah dia, Yesus Tuhan.
katakan dengan iman Bapak. Yes. Tuhan kami Tuhan. Seorang putra sehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kudus, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus sehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus sehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah, amin, Yesus Tuhan. Sehat aja, Allah yang perkasa, amin, haleluya, bersama nyatakan Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, katakan saya mengucapkan Tuhan kita di tempat ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita bersatu dalam doa Tuhan. Di hari Natal ini kami bersyukur rahmat-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu berlimpah atas kami. Kami percaya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kami dari dosa, untuk menyelamatkan kami dari segala sakit penyakit, untuk menyelamatkan kami dari segala kegagalan. Tuhan terima kasih. Kami merayakan menyambut kelahiran-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa.
Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Tuhan adalah penyedia bayi-bayi. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga dan pernikahan. Tambahkan anggur yang baru, tambahkan kasih yang baru. Berkati di bulan Natal ini umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan. Tidak seorang pun umat-Mu yang sakit, semuanya sembuh sehat di dalam nama Yesus di bulan Natal ini. Tuhan berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan bisnis, ekonomi, keuangan. Tidak seorang pun umat-Mu yang berkekurangan. Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau adalah penyedia. Kami percaya roti dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan pernah berkurang. Seperti firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu. Balut bungkus dengan Roh-Mu yang kudus. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata. Amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Selamat hari Natal buat kita semua. Saudara, tema khotbah hari ini, kelimpahan kasih karunia Tuhan. Saudaraku, bulan Natal adalah bulan kelimpahan kasih Tuhan. Bulan Natal adalah bulan di mana saudaraku, Allah, saudaraku, mencurahkan kasih-Nya berlimpah-limpah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia rela memberikan anaknya Yesus agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab berkata, gereja Tuhan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah sebabnya perhatikan Yohanes 1:16, dari kepenuhan Kristus engkau dan saya menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat yang ke-16. Amin. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Gereja Tuhan, dari kepenuhan Kristus engkau dan saya menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Maka gereja Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, saudaraku, Yesus datang paling tidak punya tujuan. Yang pertama, menyelamatkan Anda, umatnya, dari dosa, Matius 1:21. Yang kedua, Tuhan Yesus datang memberikan Anda sukacita yang mulia dan tak terkatakan, 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang memberikan Anda damai sejahtera, Lukas 2:14. Karena Yesaya 5 ayat 15 menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Raja Damai. Yang keempat, saudaraku, Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Dan saudaraku, iblis telah dihancurkan dan diletakkan di bawah kaki saudara, Roma pasal 16 ayat yang ke-20. Yang kelima, Tuhan Yesus datang memberikan Anda kemenangan, 2 Korintus 2 ayat 14. Bahkan kau dan saya ditempatkan di satu jalan, namanya jalan kemenangan. Oleh karena itu gereja Tuhan tidak akan ada lagi suara tangisan atau suara ratapan. Mazmur 118 menjelaskan bahwa di dalam rumahmu akan ada suara kemenangan, akan ada suara sorak-sorak. Yang keenam, saudaraku, di dalam Yesus engkau dan saya mendapatkan kesehatan dan umur panjang. Dan yang ketujuh, yang terakhir, saudaraku, di dalam Yesus, saudaraku, segala roh miskin, roh gagal sudah dipatahkan. Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Saudaraku, 7 hal ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan gereja Tuhan, siapakah yang mendapatkan kasih karunia Tuhan? Saudaraku, kita belajar kepada yang pertama, saudaraku, yang bernama Yusuf dalam Matius 1 ayat yang ke-19. Saudaraku, mengapa Yusuf mendapatkan kasih karunia Tuhan? Itu sangat penting. Matius 1 ayat 19. Haleluya. Matius 1 ayat 19. Amin. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Saudaraku, Yusuf suami daripada Maria seorang yang tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Amin. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Alkitab memberikan penjelasan tentang siapakah Yusuf. Dijelaskan dengan baik bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Saudara gereja Tuhan, Tuhan tertarik dengan hati yang tulus. Itulah sebabnya kita berkata manusia memandang, saudaraku, apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan lebih memilih memandang kepada kedalaman isi hati manusia. Mengapa? Karena Alkitab berkata gereja Tuhan, lihat Alkitab saudara, saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku, dalam Mazmur pasal yang ke-7 ayat 10. Mazmur 7 ayat 10, Tuhan adalah penguji hati dan Tuhan itu adalah penguji batin. Biarlah dalam ibadah Natal ini Tuhan mendapati bahwa Anda dan saya punya kualitas hati yang murni dan sempurna di hadapan Tuhan. Mazmur 7 ayat yang ke-10.
Mazmur 7 ayat yang ke-10. Amin. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. tapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Tuhan itu menguji hati dan batin. Lanjutkan terus. Perisai bagiku adalah Allah. Gereja Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang menguji hati dan batin seseorang. Maka Mazmur 73 ayat 1. Tuhan itu baik. Kepada siapa? Kepada orang yang tulus hati. Kalau malam hari ini, kalau hari ini engkau dan saya menutup bulan Natal ini, engkau dan saya memiliki kualitas hati yang murni, hati yang tulus, engkau dan saya akan menerima kelimpahan kebaikan Tuhan. Mazmur 73 ayat yang pertama. Mazmur 73 ayat 1. Amin. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, Alkitab berkata Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. bagi mereka yang bersih hatinya. Saudaraku, berdoalah hari ini. Tuhan memberikan Anda dan saya hati yang bersih, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Maka kita berkata kepada yang tulus, kepada yang setia, aku berlaku setia. Tetapi kepada orang yang bengkok hatinya, aku berlaku belat-belit. Alkitab berkata berulang-ulang, kepada yang setia, aku berlaku setia. Tetapi kepada orang yang bengkok hatinya, kepada orang yang tidak tulus hatinya, Tuhan itu berlaku belat-belit. Saudaraku, itulah sebabnya, saudaraku, dalam Mazmur 26 ayat yang pertama, Mazmur 26 ayat 1, saya berdoa hari ini dan saya di bulan Natal ini diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mazmur pasal 26, haleluya, ayat yang pertama, haleluya. Mazmur 26 ayat 1. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, Berikanlah keadilan kepadaku ya Tuhan. sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Daud berkata, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Gereja Tuhan, Daud berkata, berikan aku kemenangan, berikan aku pertolongan, sebab aku tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Maka saudaraku, jangan kaget, orang yang tulus hati akan menerima promosi yang sangat-sangat luar biasa. Mazmur 78, haleluya. Mazmur 78 ayat 70, orang yang tulus hati akan menerima promosi peninggian yang sangat luar biasa. Haleluya, amin. Mazmur 78 ayat 70. Amin. Dipilihnya Daud hambanya, Dipilihnya Daud hambanya. diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, Dipilihnya Daud dari antara kandang-kandang kambing domba. dari tempat domba-domba yang menyusui. Dari tempat domba-domba yang menyusui. Didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya, Didatangkannya Daud, saudaraku, untuk menggembalakan umatnya Israel. dan Israel miliknya sendiri. Dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, Garis bawahi, Daud menggembalakan umatnya Israel dengan ketulusan hatinya. dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Gereja Tuhan, ada banyak orang, saudaraku, ingin menjadi leader. Ada banyak orang, saudaraku, ingin menjadi bos, ingin menjadi kepala, tapi tidak memiliki hati yang tulus. Saudara gereja Tuhan, ini janji Tuhan, kalau engkau dan saya memiliki hati yang tulus, itu modal yang sangat besar. Saya ulangi, kalau Anda, Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, memiliki hati yang tulus, seperti Yusuf, seperti Daud, tulus hatinya, walaupun awalnya dia sedang menggembalakan kambing domba. Alkitab berkata, dari kandang-kandang kambing domba, Tuhan mengangkat Daud, membawa dia ke istana untuk menggembalakan umat Israel dengan ketulusan hatinya. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, bulan ini adalah bulan kelimpahan kasih Tuhan. Kepada siapakah Allah memberikan kelimpahan kasih karunia yang berlimpah-limpah itu? Saudaraku, kepada orang yang tulus hatinya di hadapan Tuhan. Yang pertama, yang kedua, saudaraku, kepada orang, saudaraku, kepada gembala-gembala, ketika mereka mendengarkan berita yang luar biasa bahwa telah lahir juru selamat di Bethlehem. Alkitab berkata dalam kitab Lukas, saudaraku, bahwa gembala ini tidak berlambat-lambat. Tetapi gembala ini ketika mereka mendengarkan, saudaraku, pesan dari malaikat Gabriel, saudaraku, Alkitab berkata gembala-gembala ini segera berlari-lari, saudaraku, untuk menceritakan apa yang mereka lihat. Tuhan mau hari ini kau dan saya dimanapun Anda berada, gereja Tuhan kau dan saya, seperti gembala ini, ketika engkau dan saya mendengarkan kabar baik, engkau dan saya mendapatkan kasih karunia Tuhan, Tuhan mau engkau dan saya berlari-lari untuk Tuhan. Perhatikan dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan 16. Haleluya. Lukas 2 ayat yang ke-15 dan 16. Amin. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, Amin. gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Berkatalah gembala seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. marilah kita pergi ke Bethlehem seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Alkitab berkata, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf
dan bayi Tuhan Yesus yang sedang berbaring di dalam palungan. Garis bawahi kalimat, mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai bayi Tuhan Yesus. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, ada banyak orang saudaraku untuk kejahatan, kakinya segera berlari ke sana. Tapi untuk hal yang baik, saudaraku, dia menahan kakinya. Saudaraku, jangan tahan kakimu kepada yang baik. Jangan tahan kakimu ke rumah Tuhan. Tetapi biarlah engkau dan saya seperti gembala-gembala ini. Ketika mereka menerima, saudaraku, berita yang luar biasa bahwa telah lahir juru selamat, Alkitab berkata, mereka berlari-lari untuk membawa pesan yang luar biasa. Amin. Saudaraku umat yang berkati Tuhan, inilah waktunya, saudaraku, bangkit generasi yang bersemangat, generasi yang bergairah untuk memberitakan, saudaraku, bahwa telah datang juru selamat, telah datang keselamatan di dalam Yesus, telah datang kesembuhan di dalam Yesus, telah datang kemenangan, telah datang kelimpahan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku umat yang berkati Tuhan, maka kita berkata, saudaraku, banyak mujizat terjadi di Genesaret. Mengapa? Karena orang-orang di Genesaret adalah orang-orang yang antusias, orang yang semangat. Ketika mereka mendengar Yesus datang, mereka berlari-lari. Tetapi berbeda dengan, saudaraku, orang-orang di Nazaret. Waktu Yesus datang, mereka, saudaraku, menganggap enteng Tuhan Yesus, bahkan tidak menghormati Yesus. Di kota ini Yesus berkata, ada satu kalimat yang keluar dari mulut Yesus, bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Mengapa? Yesus, saudaraku, haleluya, tinggal dibesarkan di Nazaret, tetapi orang-orang di Nazaret tidak menghormati dia. Saya ulangi, Yesus memang dilahirkan di Bethlehem, tetapi saudaraku, Yesus, saudaraku, dibesarkan di Nazaret. Itulah sebabnya Yesus disebut orang Nazaret. Tetapi orang-orang Nazaret, saudaraku, menolak dia. Gereja Tuhan umat yang berkati Tuhan, Tuhan mau gereja Tuhanku dan saya, saudaraku, untuk Tuhan jangan berlambat-lambat, jangan menunda-nunda, tetapi untuk Yesus biarlah engkau dan saya berlari-lari. Maka Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu berkobar-kobar, dan layanilah Tuhan. Amin. Gereja Tuhan yang kedua, yang ketiga, saudara, gereja Tuhan memiliki sikap hati yang, saudaraku, sujud menyembah. Hati yang menyembah. Tuhan mencari, saudaraku, orang-orang yang kerinduannya satu, memuji dan menyembah Tuhan. Lihat Alkitab, saudara, mengapa Tuhan memilih orang Majus? Karena orang Majus adalah orang yang, saudaraku, punya hati yang, saudaraku, rindu menyembah Tuhan. Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Tuhan memberikan kasih karunia yang luar biasa. Tuhan tidak memilih, Tuhan justru memilih orang Nazaret yang, Tuhan justru memilih orang Majus yang datang dari timur. Mengapa? Karena mereka punya kualitas hati yang luar biasa, hati yang selalu rindu memuji dan menyembah Tuhan. Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Haleluya. Matius 2 ayat yang kedua. Amin. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Amin. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus datang hanya untuk satu tujuan, menyembah dia. Kami datang hanya untuk menyembah dia. Gereja Tuhan, mereka datang dari kota yang jauh. Mereka datang, saudaraku, haleluya, membawa harta emas yang begitu banyak, dengan tujuan satu, hanya untuk menyembah dia. Alkitab berkata, gereja Tuhan, dalam Yohanes 4, bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa Tuhan itu mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal yang keempat. Kalau engkau dan saya memiliki hati yang rindu menyembah Tuhan, kerinduan saudara hanyalah untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka saudaraku, hidupmu akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bukankah Yohanes pasal 4 menjelaskan bahwa tetapi akan tiba saatnya dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, poin pelajaran apa yang kita pelajari daripada orang Majus? Yang ketiga, belajar bahwa orang Majus adalah orang yang kesukaannya memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu terbukti dalam Injil Matius pasal yang kedua. Ketika mereka melihat bayi Tuhan Yesus, Alkitab berkata, mereka sujud menyembah dia. Saudaraku, Matius pasal yang kedua, haleluya, ayat yang ke-11. Haleluya. Matius 2 ayat yang ke-11. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Maka masuklah orang Majus dan melihat bayi Tuhan Yesus beserta ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Garis bawahi, lalu sujud menyembah dia. Ada satu lagi yang luar biasa. Sujud menyembahmu, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Gereja Tuhan, biarlah engkau dan saya pagi hari ini menjadi umat yang kesukaannya memuji dan menyembah Tuhan. Waktu orang Majus datang dari tempat yang jauh, ketika pertama sekali mereka melihat bayi Tuhan Yesus, saudaraku, ini yang mereka lakukan. Mereka datang dan sujud menyembah dia.
Saudaraku, poin yang ketiga. Yang keempat, saudaraku, orang-orang Majus bukan hanya menyembah dia, tetapi orang Majus adalah orang yang, saudaraku, membuka tempat harta benda mereka untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Saya berdoa dalam nama Yesus dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Matius 2 ayat yang ke-11. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Amin. Lalu sujud menyembah dia. Amin. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Amin. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Amin. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Alkitab berkata gereja Tuhan bagaimana? Orang-orang Majus adalah orang-orang yang, saudaraku, membuka kekayaan mereka, mengeluarkan emas, kemenyan, dan mur untuk, saudaraku, bayi Tuhan Yesus. Saudaraku, itu penting. Mengapa penting? Karena Alkitab menjelaskan gak lama kemudian bahwa Maria dan Yusuf dan bayi Tuhan Yesus harus tinggal di Mesir. Tidak dijelaskan berapa lama di Mesir, apakah 1 bulan, apakah 1 tahun, tidak dijelaskan. Tetapi yang pasti bahwa persembahan orang Majus itu menjadi modal, saudaraku, dipakai oleh Yusuf dan Maria selama mereka ada, saudaraku, di Mesir. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, layani Tuhan dengan hartamu, maka engkau akan diberkati Tuhan. Saudaraku, Alkitab berkata dalam kitab Amsal, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Bagaimana orang-orang Majus ini sangat diberkati Tuhan. Mengapa mereka diberkati Tuhan? Karena mereka bukan orang yang kikir. Mereka adalah orang yang murah hati untuk pekerjaan Tuhan. Lihat Alkitab, saudara. Amsal berkata, haleluya. Amsal 3 ayat yang ke-9. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Gereja Tuhan, inilah rahasia mengapa orang Majus ini diberkati. Karena mereka adalah orang yang memuliakan Tuhan dengan harta mereka. Alkitab berkata gereja Tuhan, bagaimana mereka datang dari kota yang jauh hanya untuk membawa persembahan yang terbaik, membawa emas, kemenyan, dan mur. Maka dalam Lukas pasal 8 dijelaskan ada orang-orang yang mendukung dan mensupport pelayanan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Dalam Lukas pasal 8 ayat 2 dan 3. Haleluya. Lukas 8 ayat 2 dan 3. Amin. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Amin. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yang ketiga, Yohana istri Kuza bendahara Herodes. amin. Susana dan banyak perempuan lain. Amin. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Alkitab berkata gereja Tuhan, perempuan-perempuan ini melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Saudaraku, jangan anti kekayaan, jangan anti kelimpahan. Tuhan mau engkau dan saya diberkati secara keuangan, supaya melalui hidupmu engkau dan saya menjadi bendaharanya Tuhan, untuk membangun pekerjaan Tuhan, di mana Anda bertumbuh, di mana Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudaraku, yang kelima, yang terakhir, saudaraku, kepada siapa Allah memberikan kasih karunia? Adalah kepada orang yang rela berkorban. Amin. Orang yang mau berkorban. Saudara gereja Tuhan, lihat Alkitab saudara. Dalam kitab Lukas pasal yang kedua, Alkitab berkata bahwa ketika Maria mendapatkan kabar yang luar biasa bahwa dia akan hamil, posisi Maria, Alkitab berkata bahwa Maria pada saat itu, saudaraku, ada di Nazaret. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Lukas 1 ayat yang ke-26. Amin. Lukas 1 ayat Dalam yang bulan ke-26. yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel Amin. pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, Amin. kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Gereja Tuhan, Alkitab dengan teliti menjelaskan bahwa waktu Maria mendapatkan pesan yang luar biasa bahwa dia akan hamil, saudaraku, dia tinggal di satu tempat yang bernama Nazaret. Tapi Anda lihat, saudaraku, di mana Maria melahirkan. Lukas pasal yang kedua, haleluya, ayat yang ke-6 dan 7. Saudaraku, Lukas 2, 6 dan 7, haleluya, amin. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Amin. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Amin. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Amin. Lalu dibungkusnya dengan lampin. Amin. Dan dibaringkannya dalam palungan. Amin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Di mana saudaraku? Saudaraku, di Bethlehem. Saudaraku, dari Bethlehem ke Nazaret. Per hari ini, saudaraku, dibutuhkan waktu naik bis itu bisa kurang lebih 2 jam. Artinya kalau saudaraku, Maria pada saat itu naik keledai bisa 2, 3, atau 4 hari. Saudaraku, itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Bukan cuma itu. Alkitab berkata gereja Tuhan, setelah Yesus dilahirkan,
malaikat menampakkan diri kepada Yusuf, supaya Yusuf Maria harus, saudaraku, segera meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Mesir. Saudara gereja Tuhan, itu bukan perkara yang mudah. Dan setelah mereka ada di Mesir, tidak dijelaskan apakah 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Mereka harus kembali lagi ke Israel dan tinggal di Nazaret. Saudaraku, itu jarak yang begitu jauh. Saudaraku, itu hanya bisa ditempuh oleh orang-orang yang mau berkorban. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada 5 poin yang kita belajar hari ini. Kepada siapakah Allah mencurahkan kelimpahan kasih karunia? Yang pertama adalah kepada orang yang tulus hati. Yang kedua adalah kepada orang, saudaraku, haleluya, yang berlari-lari untuk Tuhan, yang semangat bergairah untuk Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang punya hati memuji menyembah Tuhan. Yang keempat adalah orang yang melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Dan yang kelima adalah kepada orang yang rela berkorban dan mau berkorban untuk Tuhan. Tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, berkati kami berlimpah-limpah dengan kasih karunia, demi kasih karunia untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti tinggi-tinggi, demi kali Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, "Ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah engkau percaya? Roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Engkau yang percaya makan itu dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Angkat cawan tinggi-tinggi, demi kali Yesus mengambil cawan dan berkata, "Darahku diperbuat bagi kamu. Perbuat ini peringatan akan aku." Apakah engkau percaya bahwa cawan tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Oleh tubuh dan darah Yesus, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Oleh tubuh dan darah Tuhan, kau diberkati Tuhan. Mulai berdoa dan berbahasa roh. 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 Terimalah kelimpahan kasih karunia. Hari ini berdoa, Tuhan berikan saya hati yang tulus. Tuhan berikan saya hati yang mau berkorban untuk Tuhan. Berikan saya hati yang Tuhan tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda untuk Tuhan. Hatiku bergairah, hatiku berlari-lari, bersegera untuk melayani Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Berikan hati yang tulus di hadapan Tuhan, hati yang mau berkorban, hati yang mau melayani Tuhan, melayani Raja kemuliaan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan berkati kami semua. Sebentar kami akan bawa persembahan palungan kami, persembahan Natal kami. Berkati umat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, berkati keuangan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, haleluya. Mari bawa persembahan palungan Bapak Ibu, persembahan Natal saudara. Gereja Tuhan, mari bawa bukan yang biasa, bawa persembahan palungan Bapak Ibu, persembahan Natal saudara. Saya percaya seperti orang-orang Majus, mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan dalam hal keuangan. Saya percaya Bapak Ibu, kepada yang punya akan ditambahkan, kepada yang tidak punya apapun yang ada padanya diambil dan diberikan kepada yang punya. Biarlah saudara dan saya angkat tangan saudara, engkau dan saya menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Roti dalam tempayanmu tidak akan habis, minyak dalam buli-bulimu tidak berkurang. Diberkati berlimpah-limpah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, diberkati roh jiwa tubuhmu, terpelihara sempurna hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom dan shalom, 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 shalom.